Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai struktur data, yaitu loop pada Python. Perkenalkan, nama saya Nania Sadini dengan NIM 221011401764 dari kelas 03 TPLP 030. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai while pada loop. Perulangan while ini, kita dapat mengeksekusi sekumpulan pernyataan selama kondisinya benar. Ini adalah contoh dari while pada loop, yaitu ada I sama dengan 3. Jadi di sini kita akan menampilkan perulangan yang dimulai dari 3. Lalu while I kecil dari 9, jadi kita ingin menampilkan perulangan yang dimulai dari 3 dan kurang dari 9 atau kecil dari 9. Lalu print I, jangan lupa kita tambahkan I plus sama dengan 1. Jadi nanti di setiap I-nya itu yang dimulai dari 3 itu akan ditambah 1 ke while yang berikutnya gitu. Perulangan yang berikutnya. Lalu kesadaran itu akan muncul 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena di sini kita I plus sama dengan 1 ya. Dan kenapa cuma sampai 8? Karena kecil dari 9. Kecuali kalau di situ kita membuat kecil sama dengan 9, maka 9 mungkin akan masuk gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tadi membuat I plus sama dengan 2, maka yang muncul itu bakal ada 3, lalu 3 ditambah 2 itu berarti 5, lalu ditambah lagi dengan 2 berarti 7, tambah lagi dengan 2 berarti 9 gitu. Nah, kalau di sini kita membuatnya plus 1, berarti ditambahnya kan 1 ya. Nanti kita akan membahas 3 item di dalam while loop ini, yaitu ada pernyataan break. Pernyataan break itu digunakan untuk menghentikan perulangan meskipun kondisi pada while itu benar. Nah, berikut adalah cara untuk menghentikan while meskipun while itu dalam kondisi benar ya. Kan perulangan. Nah, di sini kita punya I sama dengan 3, seperti sebelumnya. Lalu print I. Nah, kita menambahkan if I sama dengan 6.2 break. Nah, kita di sini menggunakan break. Lalu I plus sama dengan 1. Ya. Pas kita run. Nah, tadi kan di sini kita menambahkan if I sama dengan 6. Jadi kita akan menghentikan perulangan itu di bilangan ke-6 atau angka 6 gitu ya. Di run, maka akan muncul 3, 4, 5, 6. Nah, kalau yang sebelumnya kan seharusnya itu dia sampai 8 ya, karena di sini kan kecil dari 9. Tapi karena kita menghentikan perulangannya itu di bilangan 6, maka dia hanya akan muncul sampai 6 gitu. Yang kedua itu ada pernyataan continue. Pernyataan continue ini digunakan untuk menghentikan literasi saat ini dan melanjutkan literasi berikutnya. Jadi melompat ke literasi berikutnya gitu. Ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan continue. Nah, kalau sebelumnya itu kan kita menggunakan break yang kita hentikan pada angka 6. Nah, kalau di sini kita mengcontinue angka 6 gitu. Kalau di continue ini, itu kita nggak mulainya dari 3. Nah, kan I-nya itu sama dengan 3. Harusnya kan kalau yang tadi itu mulainya dari 3, 4, 5 gitu kan. Nah, kalau di continue itu langsung ke 4-nya ya, harus langsung ke bilangan selanjutnya gitu. Nah, bedanya sama break tadi, kalau break itu kan tadi printnya itu di line ketiga ya, tapi kalau ini printnya tuh di akhir. Nah, yang di line ketiga itu I plus sama dengan satunya. Nah, saat di run itu, maka akan muncul 4, 5, 7, 8, 9. Karena kita melompat angka 6 tadi, kita melanjutkan ke literasi ke-7-nya gitu. Jadi dari 5 itu langsung lompat ke 7. Nah, 6-nya itu tuh nggak dijalankan gitu.
Nah, kan kalau di yang sebelumnya itu, kita mulainya dari 3, lalu berhentinya di angka 8 kan, karena kecil dari 9. Tapi kalau di continue itu, kita langsung lanjut ke 4, bilangannya dimulai dari 4, dan berhentinya tuh di angka 9. Jadi lebih mundur ya. Lanjut, poin ketiga itu ada else. Nah, pernyataan else digunakan untuk menjalankan satu blok kode satu kali ketika kondisinya tidak lagi benar, ya. Nah, ini contoh penggunaannya. Di sini kan kita memulai perulangannya itu dari 3, I sama dengan 3, lalu while I kecil dari 9, maka berarti eh, dia akan menghentikan perulangannya di 8. Nah, 9 itu tidak akan tampilkan. Nah, kalau di else itu, dia akan menampilkan I kurang dari 9. Gitu. Perulangan for itu digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tupel, kamus, himpunan, atau string. Dengan perulangan for ini, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap itemnya. Maka di for ini kita akan menampilkan eh, item tadi dalam bentukan daftar atau berupa daftar, gitu ya. Ini adalah contoh dari for pada huruf itu kita mempunyai makan sama dengan item bakso, soto, dan sate. Lalu dilanjutkan dengan for x in makan titik 2 print x, maka sehadiran akan muncul bakso, soto, dan sate. Jadi dia tuh langsung berupa bentukan daftar ya. Enggak yang seperti biasanya kan langsung gitu kan. Nah, ini tuh dalam bentukan daftar atau list gitu ya. Berikut ini adalah perulangan atau for yang melalui string gitu. Jadi kita akan mengulangi huruf-huruf pada kata kunci tertentu gitu. Nah, misalnya di sini kita ingin mengulangi huruf-huruf yang ada pada kata bakso gitu. Jadi kita bikin for x in bakso dan print x. Maka saat diran dia akan muncul B, A, K, S, O. Nah, tetap aja dalam bentukan daftar ya. Kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut tuh melewati semua item. Nah, itu kita bisa lakukan dengan menggunakan break ya. Di sini kita punya kumpulannya. Lalu di sini kita lanjutkan dengan for x in makan, lalu print x. If x sama dengan soto, lalu print. Nah, kita akan menghentikan perulangannya itu di item soto. Nah, kan kita punya itemnya itu bakso, soto, dan sate. Maka kita akan menghentikan perulangannya itu di soto. Nah, berarti sate itu tidak akan muncul karena kita telah menghentikannya di item soto tadi gitu. Udah nggak dilanjutin lagi. Gitu. Nah, pas hadiran maka akan muncul bakso dan soto. Nah, bisa juga dengan gini menambahkan print X. Jadi dari line 1 sampai 5 lalu dilanjutkan dengan print X itu eh, kita akan menjedanya menjeda terjadinya sebelum pencetakan gitu. Terjadinya jeda sebelum pencetakan. Maksudnya tuh kan tadi kita ingin menghentikan perulangannya itu tuh di di soto gitu ya. Jadi kan bakso dan soto yang ditampilkan. Nah, kalau kita menambahkan lagi print X, maka yang muncul itu cuma bakso gitu. Jadi dijeda sebelum terjadinya break tadi gitu. Nah, sama seperti yang udah kita bahas di while tadi yang sebelumnya, di sini kita juga dapat menggunakan pernyataan continue untuk menghentikan iterasi perulangan yang saat ini dan melanjutkannya ke perulangan berikutnya gitu. Jadi melompatkan. Nah, sini kita ingin mengkontinu item soto gitu. Berarti
nanti saat di run dia akan muncul bakso dan sate gitu. Jadi sotonya itu dilewatin. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada fungsi rank. Fungsi rank ini tuh digunakan untuk mengembalikan urutan angka yang dimulai dari 0 secara default dan bertambah satu secara default dan berakhir pada angka tertentu. Jadi kita tuh bisa menentukan nih mau berakhir di angka berapa, ya. Nah, ini ada contohnya yaitu for x in rank 5. Kita ingin berakhir sampai di 5 ya. Jadi saat kita run, maka akan muncul 0, 1, 2, 3, 4. Nah, diawali dengan 0 dan berakhir di 4 karena sebelum 5. Oke. Nah, yang kedua itu kita juga bisa nih kalau misalnya mau menentukan nilai awalnya dengan menambahkan parameter angka berapa kita mau mulainya di angka berapa gitu. Nah, misalnya di sini for x in rank 2,6 berarti kita mau memulai uh, rank ini tuh dari 2 gitu. Ini saat di run maka muncul 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena kita ingin diawali oleh angka 2, bukan dari 0 lagi ya. Nah, kita juga bisa nih, kan kalau tadi itu fungsi rank itu kan defaultnya tuh adalah menaikkan urutan itu sebesar satu ya. Namun kita juga bisa nih, kalau mau menentukan nilai kenaikannya, kita juga jadi dengan menambahkan parameter yang ketiga gitu. Nah, kalau tadi kan kita menambahkan parameternya tuh ada dua ya, 2 dan 6 kalau tadi. Nah, kalau di sini tuh kita ada tiga parameter gitu. Nih, contohnya ada for x in rank dalam kurung 3,25,4. Jadi kita ingin dimulai dari 3, berakhir di 25, dan secara defaultnya dia bertambah 4 gitu. Maka saat di run, itu akan muncul 3, 7, 11, 15, 19, 23. Nah, kan kita dimulai dari 3, lalu ditambah dengan 4, berarti kan 7. Nah, 7 ditambah lagi dengan 4, berarti kan 11. 11 ditambah dengan 4, berarti 15, dan begitu seterusnya gitu. Jadi di sini secara defaultnya itu dia bertambah 4, bukan lagi 1. Kalau di awal tadi kan dia hanya bertambah defaultnya 1 ya. Nah, kalau ini tuh kenaikan defaultnya adalah 4 gitu. Jadi kita bisa uh, ingin defaultnya 1 seperti biasa, ingin menentukan berawalan dari berangka berapa juga bisa. Kita juga ingin menentukan berapa kenaikan defaultnya itu juga bisa ya. Selanjutnya, ini ada else di for loop gitu. Nah, kita menggunakan kata kunci else dalam satu for perulangan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Nah, misalnya di sini ada for x in rank 5, lalu titik 2 print x, dilanjutkan dengan else, titik 2 print, dalam kurung selesai. Nah, di sini kan kita melakukan perulangan mulai dari rank 0 sampai 4, lalu selesai, else ya, else ya. Nah, saat di run maka akan muncul 0 sampai 4, lalu selesai. Nah, di else itu tidak dapat dieksekusi jika perulangannya itu dihentikan oleh sebuah fungsi break atau pernyataan break. Jadi dia akan berhenti. Contohnya di sini ada for x in rank 5, kita lanjutkan dengan if x sama dengan 3, lalu break. Nah, kita ingin dia break di angka 3 gitu, di angka sebelum 3. Kan harusnya dia sampai 4 kan, karena rank 5 harusnya sampai di 4. Tapi di sini kita ingin dia berhenti di 3 gitu. Jadi kita lakukan break, lalu print X, dilanjutkan dengan else, lalu print selesai, lalu di run, maka akan muncul 0, 1, 2. Dah. Nah, seharusnya yang tadinya 0 sampai 4 lalu selesai, nah ini hanya 0 sampai 2.
karena kita melakukan break. Jadi else itu tidak akan mengeksekusinya jika perulangannya itu dihentikan oleh else dengan break ini tadi. Oh. Nah, selanjutnya ini ada for bersarang atau perulangan bersarang. Eh, Perulangan bersarang ini adalah perulangan di dalam perulangan, for di dalam for gitu. Nah, loop dalam akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop luar gitu. Nah, jadi gini, di sini kan kita punya diibaratin nih ada loop 1 sama loop 2, ada baju dan warna gitu. Nah, di sini ada baju dengan item kaos batik dress, lalu warna dengan item merah, hitam, dan kuning. Lalu kita lanjutkan dengan for X in baju, lalu for Y in warna. Print X, Y. Maka sehadiran itu dia akan muncul kaos merah, kaos hitam, kaos kuning, lalu dilanjutkan dengan batik merah, batik hitam, batik kuning, dan seterusnya. Nah, jadi loop dalam atau yang baju ini dieksekusi satu kali setiap itemnya, dilanjut dengan dieksekusi satu kali untuk setiap literasi di dalam loop luarnya gitu. Nah, ini kaos ke merah, terus kaos ke hitam, kaos ke kuning, lalu dan juga batik ke merah, batik ke hitam, batik ke kuning, itu seterusnya, oke? Baik, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Python for loop adalah struktur kontrol untuk memungkinkan kita mengulangi blok kode berdasarkan jumlah item dalam satu koleksi atau rank yang kita tentukan. Ada penggunaan rank, string, list, dan tuple. Dengan for loop ini, kita dapat melakukan operasi pada setiap elemen yang ada di kumpulan data, baik melakukan perhitungan, memproses data, maupun menganalisis datanya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.